Selamat pagi anak-anak. Kita akan devotion, ambil posisi yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, melayakkan kami untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai Ibu Regina untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami akan siap mendengarnya, memberi hati yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, judul firman Tuhan pagi ini adalah kuasa salib Yesus. Kita akan belajar apa sih kuasa atau apa sih makna dari salib Kristus itu. Bulan April ini kita sudah merayakan hari Paskah, hari kematian Yesus, dan hari Minggu yang lalu kita sudah merayakan hari kebangkitannya. Oke, kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan, diambil dari Kolose 2 ayat 14 ya. Ibu akan membacanya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengacam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, Ibu akan membacakan kembali ayat yang berikutnya ya. Mengapa Yesus harus disalib? Jadi jawabannya itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Ibu akan baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, di sini alasan mengapa Yesus harus disalib, ya. Ibu akan memberikan ada 4 makna salib Kristus. Ya. Yang pertama, salib itu maknanya adalah meneguhkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, ya. Atau disebut dengan Mesias. Kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Di sini disampaikan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini adalah kita lebih melihat firman Tuhan yang menjelaskan apa sih makna salib Kristus. Ya, jadi anak-anak boleh pelan-pelan pahami ya. Yang kedua adalah apa sih makna salib Kristus itu? Yaitu sebagai tanda penggenapan hukum Taurat dan mulainya hukum kasih karunia. Ya. Nah, di Perjanjian Lama kan kita sering mendengar pengorbanan kambing domba yang terbaik untuk disembelih gitu ya. Nah, itu sebagai di Yesaya banyak disampaikan bahwa hukum Taurat itu akan digantikan dengan hukum kasih karunia. Nah, jadi di sini kita lihat Ibrani 10 ayat 9, Ibu akan baca. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Maksudnya di situ tadinya penggenapan hukum Taurat kan akan disampaikan ada Mesias yang datang gitu ya. Itu akan terjadi seperti itu. Nah, dari Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi anak-anak, kalau dulu kan kalau kita meminta permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan, kita akan
menyembelih ya hewan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang kita sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk datang sendiri untuk berdoa meminta pengampunan dosa kita kepada Yesus ya. Kalau dulu harus melalui imam ya. Nah, disinilah dikatakan bahwa makna salib Kristus itu tanda penggenapan hukum Taurat dan mulainya hukum kasih karunia. Nah, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga adalah apa maknanya, yaitu salib menandakan kekalahan iblis dan kemenangan Kristus. Ibu kan baca dari Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalian anak-anak gak perlu takut ya, lagi sama iblis. Gak perlu kamu diperhamba oleh iblis lagi. Iblis kok yang mempengaruhi aku, jangan lagi. Karena ada salib Yesus ya. Yesus sudah disalibkan untuk dosa kita. Nah, yang keempat itu yang terakhir adalah maknanya adalah lewat kebangkitan Yesus maut dikalahkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, tadinya kita kan mati yang kekal ke neraka. Tapi karena salib Yesus itu kita memperoleh hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi begitu ya. Nah, Ibu juga akan memberikan di sini sama kalian ada 8 pertukaran besar di kayu salib. Nah, di dalam kayu salib ini apa sih yang bertukar? Nah, yang pertama itu adalah hukuman itu menjadi penebusan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan penjelasannya itu adalah dia menanggung hukuman kita supaya tersedia penebusan atas dosa-dosa kita. Ya, bisa dilihat di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi, hukuman itu harusnya kita dihukum menjadi kita ditebus. Nah, itu adalah pertukaran besar di atas kayu salib ya. Nah, yang kedua, penyakit menjadi kesembuhan. Dia menanggung semua penyakit kita supaya kita memperoleh kesembuhan. Nah, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itu dilihat dari Matius 8 ayat 17. Nah, nubuatan Yesaya adalah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, yaitu kepada Yesus ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi oleh salib Yesus itu, yang tadinya kita bisa sakit, kita bisa disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Ya, Petrus juga mengutip nubuatan Nabi Yesaya ini, dalam kutipannya dia menulis berbeda dengan Yesaya ya, yaitu mengganti kata menjadi sembuh dengan telah sembuh karena nubuatan tersebut sudah digenapi oleh Yesus. Jadi kalau kalian ada sakit, kalian boleh berdoa, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh gitu. Ketika kamu ada penyakit ya, misalnya kamu ada sakit pencernaan atau sakit kepala, sakit perut, kalian datang sama Tuhan Yesus dan berdoa, bilang, Tuhan biarlah aku datang kepadamu, engkau sudah disalibkan untuk penyakitku ini. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh luka-luka Yesus aku disembuhkan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin gitu ya. Nah, percaya Tuhan akan menyembuhkan. Berikutnya itu yang ketiga itu adalah bersalah menjadi dibenarkan. Dia menanggung dosa-dosa kita supaya kita yang dalam kondisi bersalah dapat dibenarkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi gitu ya. Yang ketiga, bersalah itu menjadi dibenarkan. Yang keempat, maut menjadi hidup. Ini udah sering kita dengar ya. Dia menempuh maut supaya kita luput dari maut. Kita boleh hidup yang kekal. Nah, yang berikutnya adalah
miskin menjadi kaya. Dia rela menjadi miskin supaya di dalam Dia kita menjadi kaya. Nah, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Begitulah pertukaran besar di kayu salib, ya. Yang berikutnya adalah dipermalukan, ya, menjadi dimuliakan. Ya, Yesus itu rela dipermalukan di depan tentara-tentara Romawi, di hadapan orang-orang, dia dicaci maki, diludahi, ya. Itu dilakukan untuk supaya kita dimuliakan, ya. Dia dipermalukan supaya kita beroleh bagian dalam kemuliaannya. Diambil dari Ibrani 12 ayat 2. Jadi Yesus diludahi, dimaki, dicaci maki, diejek, ya, itu dilakukan supaya kita dimuliakannya. Nah, berikutnya adalah yang ketujuh, penolakan menjadi penerimaan. Dia terpisah dari Bapaknya supaya kita diterima sebagai bagian dari keluarga Allah. Yang tadinya kita adalah sudah ditolak, ya, karena jatuh Adam dan Hawa ke dalam dosa, terpisah dengan Allah. Nah, oleh kematian Yesus di atas kayu salib, kita diperdamaikan. Akhirnya kita diterima kembali oleh Tuhan, oleh Allah kita, ya. Nah, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di atas kayu salib ini diucapkan oleh Yesus, ya, supaya kita diterima. Nah, yang terakhir adalah kutuk menjadi berkat. Dia menanggung semua kutuk dosa kita, supaya di dalam Dia kita diberkati. Nah, itu diambil dari Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, jadi dengan kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat di atas kayu salib. Nah, betapa enaknya ya memiliki Yesus yang rela mati bagi kita, begitu banyak yang terjadi perubahan di dalam hidup kita. Nah, apa sih yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini? Mari kita semakin mengenal apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, besok kita kan akan merayakan Paskah di sekolah kita, ya. Coba siapkan hatimu dan pikiranmu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ubah hati dan pikiranmu, engkau bisa melihat ya bagaimana Tuhan berkorban untuk kita. Tuhan itu hanya yang Dia mau adalah supaya kita itu tetap terus bertumbuh dan terus percaya kepada Tuhan, setia sampai akhir, ya. Tidak mau kalah oleh pandemi saat ini. Harus tetap semangat untuk mengenal Tuhan, ya. Jadi yang dikehendaki Tuhan itu adalah, Ibu bacakan dari Filipi 3 ayat 10-11 ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati, dari antara orang mati. Jadi, biarlah kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, sifat-sifat kita, karakter kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Demikian anak-anak, ada 2 pertanyaan refleksi yang akan kalian tuliskan kembali. Yang pertama adalah, apa makna salib Kristus? Coba sebutkan lagi nanti yang 4 itu. Apa makna salib Kristus? Yang kedua, sebutkan 8 pertukaran besar di kayu salib. Itu aja ya anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati di atas kayu salib supaya kami boleh dimenangkan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Engkau dan menjadi berkat di tengah-tengah sesama kami. Pakailah hidup kami Tuhan, meskipun masih muda, masih kelas 3 dan sampai kelas 6.
Tapi pakailah kami Tuhan luar biasa menjadi berkat di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akhiri devotion ini, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, berkatilah kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, dan biarlah kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai di sini firman Tuhan hari ini.